Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai analisis buku tematik 5 kelas 3. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Desnita Fitriani dengan NIM 2004972, Evi Mailita dengan NIM 2003470, Naila Rizkia dengan NIM 2005401, dan Sherlyn Agustin dengan NIM 2000922. Baik, yang pertama ada subtema 1, keadaan cuaca. Pada pembelajaran 1, siswa diajarkan mengenai keadaan cuaca di sekitarnya. Pembelajaran 1 ini memuat materi ilmu sosial yaitu geografi. Siswa mengamati keadaan cuaca yang terjadi di sekitarnya. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu ada cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Menurut Bagjawaluya, cuaca adalah suatu keadaan udara pada suatu saat di suatu tempat, yaitu keadaan berdasarkan gejala suhu, tekanan udara, kelembapan, angin, dan juga curah hujan. Ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut meteorologi. Ada beberapa unsur-unsur cuaca. Yang pertama yaitu suhu udara atau temperatur, tekanan udara, kelembapan udara, keadaan awan, angin, dan juga curah hujan. Selanjutnya yaitu pada pembelajaran 2. Dalam pembelajaran 2, siswa diajarkan untuk mengamati cuaca yang terjadi. Cuaca mempengaruhi kehidupan manusia. Saat cuaca dingin, maka kita membutuhkan benda-benda yang menghangatkan tubuh kita, seperti memakai jaket atau sweater, makanan yang kita makan dan minuman juga, serta aktivitas dan kegiatan kita pun akan menyesuaikan dengan cuaca yang terjadi. Selanjutnya, pada pembelajaran 3, materi tentang ilmu pengetahuan sosial tidak jauh berbeda dengan pembelajaran 2, yaitu mengenai pengaruh cuaca kepada kehidupan kita. Dan pada pembelajaran 4, materi ilmu pengetahuan sosialnya tidak jauh berbeda dengan pembelajaran 2 dan 3, yaitu mengenai pengaruh cuaca kepada kehidupan kita. Pada pembelajaran 5, siswa mengamati mengenai kegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan pada saat cuaca tertentu. Misalnya pada saat cuaca cerah, kegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan adalah menjemur pakaian. Pada saat cuaca mendung, aktivitas atau kegiatannya bisa dengan mengangkat jemuran. Pada cuaca berawan, aktivitas atau kegiatan bisa dilakukan di luar ruangan seperti bermain di lapangan. Dan pada saat cuaca hujan, lebih baik kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan adalah berada di dalam ruangan. Selanjutnya, pada pembelajaran 6, siswa diajarkan mengenai penyesuaian terhadap cuaca mendung atau hujan yang disertai petir atau kilat. Siswa diajarkan untuk tidak perlu takut dengan suara petir dan juga dengan kilat yang terlihat, dan saat terjadi petir atau kilat, sebaiknya siswa berlindung di tempat yang aman seperti di rumah maupun di sekolah. Dan juga tetap melakukan kegiatan atau aktivitas yang berada di dalam ruangan. Subtema 2, perubahan cuaca. Pembelajaran 1. Dalam pembelajaran ini, siswa mengalami perubahan cuaca saat dalam perjalanan pulang. Lalu, siswa berdiskusi mengenai bagaimana cuaca bisa berubah. Lalu dalam sebuah teks dijelaskan bahwa cuaca dapat berubah setiap hari, dan tanda-tanda bagaimana cuaca akan muncul seperti jika mendung maka akan turun hujan, lalu saat cuaca cerah matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Teori belajar yang digunakan diasumsikan mengadopsi teori dari Bandura, yaitu teori kognitif sosial adalah teori yang menitikberatkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Hal ini diterapkan dalam percakapan ketiga orang anak pada gambar. Dalam percakapan tersebut, mereka membicarakan bahwa saat pulang sekolah turun hujan. Mereka juga saling berbagi cerita tentang bagaimana cuaca berubah menjadi hujan, padahal saat pagi cuaca terlihat cerah dan mereka jadi kehujanan saat pulang sekolah. Implikasinya, siswa dapat mempelajari berbagai hal baru dari pengalaman sosial dengan teman-temannya, seperti berinteraksi dan berdiskusi serta bercerita tentang perubahan cuaca. Pembelajaran 2.
Dalam pembelajaran ini, siswa bekerja sama dalam membereskan alat permainan serta peralatan kelas saat akan bermain di dalam kelas ketika secara tiba-tiba hujan turun saat mereka sedang bermain di koridor kelas. Dalam sebuah teks juga siswa diberikan penjelasan tentang pengaruh dari perubahan cuaca untuk manusia, di mana apabila salah satu cuaca terjadi, maka akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Sebagai contoh, ketika cuaca cerah dapat menjemur pakaian basah, namun apabila hujan deras terus-menerus dan jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda. Pembelajaran ini mengandung teori Vygotsky dalam Santrok, yaitu menyajikan pendekatan konstruktivis sosial terhadap perkembangan. Menurut Vygotsky, anak-anak menyusun pengetahuannya melalui interaksi sosial, dan mereka menggunakan bahasa tidak hanya untuk berkomunikasi dengan yang lainnya, namun juga untuk merencanakan, mengarahkan, dan memonitor tingkah lakunya sendiri, serta untuk membantu mereka memecahkan masalah-masalahnya sendiri. Pembelajaran 4. Dalam pembelajaran ini disajikan ilustrasi siswa yang membawa artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kesehatan, dan siswa diberikan tugas untuk berdiskusi apa saja pengaruh perubahan cuaca tersebut terhadap kesehatan manusia. Teori belajar yang digunakan yaitu belajar kooperatif. Slavin mengemukakan bahwa belajar kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang di dalamnya siswa belajar dan bekerja melalui kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri atas 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama secara kolaboratif dan membantu untuk memahami suatu materi, memeriksa dan memperbaiki pekerjaan teman serta kegiatan lainnya dengan tujuan mencapai hasil belajar yang tinggi. Ditekankan pemahaman pada siswa bahwa tugas belum selesai apabila salah satu anggota kelompok belum menguasai dan memahami materi pembelajaran. Selain hal tersebut, pembelajaran kooperatif memungkinkan timbulnya komunikasi dan interaksi yang lebih berkualitas antara siswa dalam kelompok maupun antar siswa dengan siswa antar kelompok. Pembelajaran 5. Dalam pembelajaran ini diberikan sebuah informasi tentang pengaruh perubahan cuaca bagi manusia. Siswa diberikan tugas untuk menyusun apa saja pengaruh tersebut dari setiap cuaca dalam sebuah bagan. Teori yang digunakan ini teori sibernetik. Ridwan Abdullah Sani berpendapat teori sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah ada seperti teori belajar behavioristik, humanistik, dan teori belajar kognitif. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Cara belajar secara sibernetik terjadi jika peserta didik mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Menurut teori ini, tidak ada satupun cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang peserta didik dengan satu macam proses belajar, namun informasi yang sama mungkin akan dipelajari peserta didik yang lain melalui proses belajar yang berbeda. Pembelajaran 6. Dalam pembelajaran ini disajikan informasi tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, yaitu badan yang bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia, di mana cuaca yang diamati berubah-ubah dengan sangat cepat dan tidak beraturan. Dalam pembelajaran ini, siswa dikenalkan mengenai badan yang berfungsi mengawasi cuaca serta tentang bagaimana perubahan cuaca terjadi. Subtema 3 membahas tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pada pembelajaran 1, menjelaskan mengenai akibat dari perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia secara umum. Terdapat surat yang dikirimkan oleh Saudara Dayu yang sedang membantu para pengungsi korban letusan Gunung Agung di Bali. Ia meminta bantuan Dayu untuk menggalang bantuan untuk para pengungsi. Pembelajaran yang ada bermuatan geografi dan pengajaran mengenai sikap empati. Kemudian pada pembelajaran kedua, terdapat 3 poin pembelajaran. Yang pertama, akibat dari letusan gunung api yang menyebabkan banyaknya abu vulkanik yang menutupi lapisan tanah dan membuat tanah menjadi tidak bisa hidup dari ilustrasi percakapan Dayu dan Edo. Yang kedua, terdapat kegiatan makan bersama antar siswa untuk mengenal makanan khas dari tiap siswa. Selanjutnya yang ketiga, ada surat dari Udin yang menjelaskan akibat hujan yang membuat banyak petani gagal panen akibat hujan lebat. Ada kegiatan mengurutkan siklus hujan sebagai latihan. Pada pembelajaran 3 terdapat ilustrasi dan cerita Opalani ketika menaiki pesawat dan diterpa cuaca buruk. Ini merupakan salah satu akibat perubahan cuaca yang merugikan untuk manusia. Terdapat beberapa hasil lukisan Opa yang dipajang dan motifnya sangat menarik. Motif-motif lukisan dekoratif itu berasal dari Sulawesi. Muatan IPS yang terkandung adalah antropologi budaya berupa pengenalan mengenai budaya lokal, yaitu corak lukisan khas Sulawesi, dan geografi mengenai pengaruh dari cuaca buruk. Kemudian pembelajaran keempat, terdapat ilustrasi Edo yang sedang sakit karena kehujanan. Dia tidak memakai payung ketika tiba-tiba hujan.
Perubahan cuaca yang mendadak memberikan berbagai dampak bagi kelangsungan hidup manusia. Faktor kerusakan yang ditimbulkan dapat disebabkan oleh alam maupun manusia. Seperti saat cuaca hujan, dapat terjadi banjir karena sungai yang tersumbat oleh sampah yang dibuang manusia sembarangan. Muatan IPS yang terkandung adalah pengaruh perubahan cuaca dan geografi. Pada pembelajaran kelima, terdapat percakapan melalui telepon antara Lani dan Siti. Siti menyampaikan informasi mengenai perkiraan cuaca yang akan terjadi kepada Lani. Muatan IPS yang termuat adalah geografi dan interaksi sosial antara Lani dan Siti. Keduanya melakukan interaksi yang baik dengan melakukan etika bertelepon yang benar. Selanjutnya, ada ilustrasi mengenai berbagai tarian khas daerah di Indonesia. Muatan IPS yang terkandung adalah antropologi budaya. Kemudian, pada pembelajaran keenam, terdapat ilustrasi sekelompok siswa yang sedang mengemasi barang-barang bantuan yang telah mereka kumpulkan. Muatan materi IPS yang terdapat dalam ilustrasi teks tersebut adalah ketika terjadinya interaksi sosial yang baik antara Udin dan teman-temannya yang sedang mengemasi barang dan saat melakukan penyaluran bantuan sosial tersebut Subtema kepada 4, korban bencana cuaca, alam. musim, dan iklim. Pada subtema 4 ini dijelaskan mengenai keadaan cuaca, musim, dan juga iklim, di mana negara Indonesia sendiri berada di garis khatulistiwa bumi yang memiliki dua jenis musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dengan begitu, Indonesia memiliki cuaca yang berbeda-beda tergantung cuacanya. Kadang cerah, berawan, mendung, dan juga hujan. Pada pembelajaran 1, pembelajaran IPS yang dijelaskan yaitu mengenai ilmu sosial geografi, di mana pada pembelajaran ini siswa diperkenalkan dengan perbedaan cuaca di negara Indonesia. Nah, siswa dianjurkan untuk dapat berdiskusi dengan teman mengenai keadaan cuaca. Seperti pada ilustrasi itu disajikan sekelompok siswa yang berdiskusi mengenai perbedaan cuaca di setiap harinya, sehingga memunculkan rasa ingin tahu siswa tersebut mengenai perbedaan cuaca, musim, dan juga iklim. Pada pembelajaran 2 terdapat materi IPS mengenai ilmu sosial dan geografi, di mana siswa diajarkan mengenai dampak dari adanya cuaca, seperti cuaca hujan. Nah, di dalam ilustrasi itu ada beberapa warga yang sedang bermusyawarah gitu, membagikan tugas untuk bersih-bersih dan merapihkan lingkungan sekitar sebagai persiapan menghadapi musim hujan. Dalam materi ini banyak mengandung nilai sosial dan kepedulian lingkungan, karena dalam pembelajaran ini juga diperkenalkan bagaimana pentingnya bekerja bakti. Selanjutnya dalam pembelajaran 3, materi pembelajaran IPS yang ada di pembelajaran 3 ini sama seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang ilmu sosial dan geografi, di mana pada pembelajaran ini siswa dianjurkan untuk dapat mengamati keadaan cuaca setiap harinya, agar siswa dapat membedakan jenis-jenis cuaca. Selain itu, informasi tentang cuaca, musim, dan iklim juga diberikan kepada siswa agar dapat membedakan mengenai cuaca, musim, dan iklim. Materi ilmu sosial yang terdapat dalam pembelajaran 3 ini yaitu kebersamaan dalam menciptakan sebuah karya. Karena dalam pembelajaran ini disajikan ilustrasi siswa yang sedang membuat karya 3 dimensi. Mereka memanfaatkan cuaca cerahnya untuk berkreasi dengan teman-temannya. Kemudian pembelajaran 4, materi IPS yang ada di pembelajaran ini yaitu mengenai ilmu geografi, di mana dalam pembelajaran ini menekankan pada jenis-jenis cuaca. Jadi, siswa diperkenankan untuk dapat mengamati perbedaan cuaca setiap harinya, seperti mengamati cuaca pada hari itu dan mendapat pengetahuan gitu mengenai jenis-jenis cuaca. Karena dalam satu hari cuaca itu kan bisa berubah-ubah. Terkadang siang hari panas dan sore hari hujan ataupun sebaliknya. Nah, selain itu siswa juga diperkenalkan dengan simbol-simbol cuaca. Kemudian pada pembelajaran 5, siswa dianjurkan untuk dapat bertukar pendapat dengan sesama teman mengenai informasi yang didapat. Dalam pembelajaran ini dapat melatih komunikasi siswa dalam pemahaman materi. Konteks IPS yang melekat pada pembelajaran ini yaitu bersosialisasi. Kemudian pembelajaran 6. Pada pembelajaran ini mengandung konteks IPS ilmu sosial geografi dalam keluarga dan pelestarian lingkungan, di mana disajikan sebuah ilustrasi yaitu siswa yang bekerja sama dengan anggota keluarganya untuk merapikan lingkungan rumahnya untuk mempersiapkan datangnya musim hujan.
Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu menumbuhkan rasa kekeluargaan, menciptakan kekompakan dalam keluarga, dan juga meningkatkan kepedulian lingkungan. Karena setelah mempelajari dan mengetahui informasi-informasi mengenai cuaca, musim, dan iklim, siswa harus mengetahui dampak dari adanya perbedaan cuaca tersebut. Seperti saat akan datang musim hujan, kita dianjurkan untuk merapikan selokan agar apabila musim hujan datang, selokan itu tidak akan tersumbat sehingga mengurangi resiko banjir. Itu adalah pemaparan analisis buku tema 5 kelas 3 SD. Semoga dapat dipahami dan terima kasih.